Nofri Simanjuntak di sini, apa kabar semua? Semoga Anda senantiasa selalu diberkati bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga hikmat termasuk juga kesehatan. Setelah sebelumnya saya berbagi video mengenai analisa fundamental mingguan, kali ini saya akan berbagi analisa teknikal untuk pair Euro USD dari mulai tanggal 14 sampai dengan 18 November dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jika Anda ingin menonton video mengenai analisa fundamental guna menambah referensi trading Anda bisa di bagian kanan layar YouTube Anda itu klik bulatan kecil dan ada huruf I alias info. Oke, langsung saja kita ke monitor. Kali ini saya tidak akan berbagi analisa transaksional atau sentimental dengan data COT, tetapi langsung saja ke teknikal menggunakan trading view. Dan dalam kaitannya dengan Euro USD, kita tentunya mulai juga dari dolar indeks. Dan ingat, dolar indeks ini adalah dolar di indeks dibandingkan dengan gabungan 6 mata uang, yaitu euro, kemudian yen, pound sterling, dan lain sebagainya, di mana porsi terbesarnya adalah 60% euro. Sehingga jelas sekali gerakan antara dolar indeks dan euro itu melalui sebuah korelasi yang bertolak belakang, di mana kalau euro menguat, USD melemah, dan USD melemah, euro akan menguat. Dan kita mulai dari time frame D1 dengan top down analysis, di mana kalau kita perhatikan sebelumnya tren dolar indeks itu mengalami bullish yang sangat kuat, tetapi dalam kaitannya dengan fundamental dan juga tentunya teknikal sebagai kombinasi yang powerful, dolar ini mengalami penurunan karena momentum di mana CPI itu membaik, sehingga market berpikir bahwa The Fed akan mengurangi agresivitasnya dalam menaikkan suku bunga. Tetapi selalu saya katakan bahwa ini masih dalam kerangka koreksi, karena memang belum terkonfirmasi mengalami reversal atau balik tren dari uptrend menjadi downtrend. Memang kalau kita lihat market structure-nya, di mana lower high itu semakin turun dan lower low juga semakin turun. Tetapi kalau kita combine dengan EMA, closing candle itu belum berada di bawah semua EMA, dan EMA 10 belum berada paling bawah. Di sini terjadi yang disebut dengan bearish engulfing, dan di sini juga area demand bullish engulfing itu di breakout, sehingga ini menjadi sebuah resisten baru akibat support di breakout. Kemudian trendline ini juga di breakout, dan kalaupun dolar mengalami penurunan sebatas di sini, akhirnya nanti akan terjadi reaksi atau bounce. Dan perkiraan saya bonds-nya juga nggak akan terlalu kuat, mengingat data-data ekonomi sebagai booster yang menggerakkan market itu tidak ada di minggu ini, kecuali pada mata uang pound sterling, di mana akan dirilis data CPI tahunan. Jadi kira-kira gerakannya akan naik sekitar di trendline ini atau di area sini, kemudian dia turun lagi dan bisa saja mengalami rebound ketemu momentum di tanggal 15 Desember mendatang, di mana akan diumumkan suku bunga yang ke-8 atau yang terakhir untuk tahun 2022. Lantas bagaimana untuk Euro USD? Kenaikan EU itu berpotensi terhambat. Ada beberapa resisten yang akan saya terangkan secara detail satu persatu. Pertama adalah EMA 200, kira-kira itu nilainya di 1.0388 ini. Kemudian di sini ada history high, di sini juga history low, sehingga saya menganggap ini adalah sebuah area flip. Memang bukan bearish engulfing, tetapi area flip.
di mana terjadi pertemuan antara history high dengan history low dan dia membentuk area atau zona. Dan kalaupun dia naik, masih ada resisten supply di sini, di mana ini sebetulnya masuk ke bearish engulfing, dan ini bukan doji ya, karena di sini tidak ada lower shadow-nya. Kalau ada lower shadow-nya ini doji, ini berpotensi menjadi bearish pin bar malah. Kira-kira seperti itu. Dan ini sebuah resisten yang perlu Anda pantau. Dan ini juga menambah keyakinan saya walaupun tidak menjadi overconfidence bahwa dolar akan kembali menguat, tetapi ingat bahwa apa yang kita analisa, apa yang kita harapkan bisa tidak terjadi. Oleh karena itu, proteksi danamu dengan money management yang ketat, di mana money management yang ketat itu mengandung unsur-unsur soal lot yang ketat, kemudian juga batasi resiko maksimal untuk pemula yang trading dari modal, bukan trading dari profit, yaitu 1-2% saja per transaksi. Di minggu lalu, order H4 kita sell limit konservatif entry itu kejemput dan kena stop loss. Tetapi secara hasil mingguan, karena untuk yang mengikuti signal gratis premium, saya akan memberikan account real di mana ada password investornya, sehingga nanti Anda bisa membuka account saya dan Anda mengikuti apa yang saya tradingkan di tempat Anda masing-masing. Dan kalau kita lihat histori minggu lalu, untuk mingguannya kita masih mendapatkan profit $600. Ini dananya dimulai dari 8.000 dan ini masih lumayan walaupun kita kena stop loss di Euro USD. Buat Anda yang ingin mengikuti signal gratis premium, silakan japri saya 0811992989. Nanti Anda akan dimasukkan ke channel Telegram khusus untuk member signal gratis premium, dan nanti Anda juga akan mendapatkan password investor dari sebuah real account, sehingga tanpa saya berikan signal secara resmi pun Anda bisa mengikuti entry-entry yang saya lakukan. Biasanya untuk yang swing trading serta day trade saya lengkap memberikan sampai trading plan-nya, tetapi untuk scalping bisa langsung dilihat di account-nya. Oke, sekarang kita kembali ke TradingView. Bagaimana plan mingguan kita? Tetap saya akan melakukan sell limit dulu sebagai sebuah swing trade, di mana di sini meletakkan 1.0570. SL-nya ini adalah 100 pip, TP-nya 200 pip, sehingga SL-nya 1.0628. Kemudian TP-nya, TP1-nya RR 1:1, TP2-nya itu 1.0328. Ini saya agak agresif karena saya berhitung bahwa minggu ini market tidak terlalu volatile, maka market tidak akan mencapai range mingguannya, di mana untuk Euro USD 235 pip. Jadi ini saya lebih agresif di sini, dan kalau Anda tetap mau konservatif, Anda bisa di 1.0570. Baik, alasannya untuk yang 10528 ini adalah karena kalau saya tarik Fibonacci extension dari mulai wave ini, kemudian ke sini dan ke sini, di mana 1:1 alias AB sama dengan CD alias extension 100% ini sudah di breakout, sehingga potensi kalau dia naik walaupun tetap ada koreksi-koreksi akan ke
1.61,8 dan 1.61,8-nya ini sekitar 1.0528. Inilah yang kita tempatkan sebagai sell limit untuk konservatif entry di samping 1.0570 ini. Kemudian di sini ada area resisten. Kalau kita tarik ke kiri lagi, di sini sebetulnya ada bearish engulfing. Nah, ini di tanggal 29 Juni, di mana candle ini menelan candle ini, sehingga kita jadikan ini sebagai sebuah area resistance supply. Kemudian di sini juga ada bearish engulfing di samping, di sini ada history high, di sini ada history high, sehingga ini membentuk double top. Dan kalau kita perhatikan neckline-nya ini di breakout sehingga terkonfirmasi turun, dan ini layak dijadikan sebuah area sell limit konservatif. Selanjutnya juga untuk bisa lebih agresif lagi, Anda dapat memantau ini. Mengingat ini adalah sebuah area sell yang asalnya sebetulnya dari D1 di sini, di mana di D1 ini ada history high sebelumnya, kemudian ada history low sebelumnya, dan buat saya ini membentuk sebuah area flip. Jadi untuk yang agresifnya 1.0390, dan kalau ini jangan sampai Anda melakukan pending order tetapi market execution saja, di mana H1M30 membentuk bearish engulfing atau misalkan bearish pin bar atau 3 inside down, atau misalkan 3 evening star atau 3 black crow, maka Anda bisa melakukan aksi sell secara manual. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Lakukan terus-menerus belajar dan berlatih, karena belajar dan berlatih akan menghasilkan pengetahuan dan pengalaman. Dan pengalaman tersebut adalah umpan untuk mendapatkan uang. Jangan berharap mendapatkan uang tanpa punya pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan, miliki pola pikir yang benar, yang smart, bahwa uang datang kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. Belajarlah, karena ada satu hal yang lebih mahal dari belajar, yaitu kehilangan uang. Jika Anda mampu sendiri, lakukan secara mandiri. Jika tidak mampu, jangan ngotot dan jangan buang-buang uang Anda untuk coba-coba. Lebih baik cari mentor yang tentunya profesional. Novri Simanjuntak, terima kasih.